Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang kemungkinan manfaat dari kebijakan Keuangan yang baru yang menggelontorkan dana sekitar 200 triliun ke berbagai bank dari perspektif pebisnis. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Setelah 14 tahun lamanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya digantikan dengan sosok menteri baru bernama Purbaya Yudi Sadewa. 3 hari menjabat sebagai menteri ataupun bisa kita katakan sebagai bendahara negara yang kemudian menggelontorkan 200 triliun rupiah ke bank himbara. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu kita dengar ada kebijakan stimulus ekonomi baru, 8 plus 4 plus 5. Apakah gebrakan dari Menkyu yang baru ini akan membawa perekonomian lebih baik ke depan? Kita akan bahas usai video berikut ini. Langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menarik perhatian. Belum sepekan dilantik, Purbaya mengguyur 5 bank himbara sejumlah 200 triliun rupiah. Sebelumnya, dana tersebut hanya disimpan di Bank Indonesia. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai dampak dari guyuran dana tersebut akan terlihat dari sisi demand dan supply. Selain likuiditas yang bertambah, suku bunga pinjaman diyakini bakal turun. Muter di situ supaya muter di perekonomian, biar banknya mikir tambah, nanti kita lihat kondisinya. Karena jadi pusing lu minta tambah, lu ngomong ke di bank deh, dia udah pusing, dikasih duit banyak nih, waduh. Enggak. Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Purbaya juga menargetkan ekonomi nasional akan tumbuh sebesar 6 hingga 6,5% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Jadi kalau Juga targetnya. stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demandful inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi. Secara khusus, Menkyu Purbaya juga akan melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG yang dinilai masih rendah dan memberikan paparan publik secara berkala. Badan Gizi Nasional mengungkap anggaran terrealisasi untuk program makan bergizi gratis baru mencapai 13,2 triliun dari total pagu 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang dibahas Presiden bersama dengan Menkyu dan jajaran menteri terkait. Rencana stimulus mencakup perluasan intensif pajak penghasilan ditanggung pemerintah ke berbagai sektor, bantuan pangan, jaminan ketenaga kerjaan, diantaranya jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk pekerja lepas, fasilitas pembiayaan perumahan hingga bantuan tunai langsung. Menteri baru, harapan baru. Akankah gaya koboi Menteri Purbaya mampu melancarkan jurus itu demi perbaikan ekonomi nasional ke depan? Ya itu harapannya ketika 200 triliun itu diberikan kepada bank, nanti bank tuh bisa mutar uang tersebut lebih efektif. Jadi misalnya merendahkan suku bunga supaya orang tuh banyak minjam. Nah, ketika orang minjam dari bank itu bisa untuk mengembangkan bisnisnya, untuk belanja dan sebagainya, sehingga ekonomi itu bisa naik. Itu harapannya ketika tadi ya, ketika bank tuh mendapat banyak uang, bank tuh bisa menggunakan uang tadi yang banyak tadi itu kepada pinjaman-pinjaman untuk mengembangkan bisnis ke sektor yang real gitu, bukan sektor yang pasar uang. Kalau pasar uang kan nggak nyata ya, jadi nggak ketahuan tuh perkembangan ekonominya. Lalu kalau ke sektor real ya ada dampaknya ke masyarakat. Nah, itu yang diharapkan juga dari pemerintah ya, harus pengawasan harus ada supaya tidak disalahgunakan uang yang banyak tadi gitu ya. Oke, tadi kita sudah lihat bersama, ini memang masih belum lebih dari 1 pekan begitu ya, sepak terjangnya Menteri Keuangan Purbaya ini sudah masih baru begitu sekali. banyak ternyata di media sosial diberitakan juga mulai dari 200 triliun, kemudian juga ada stimulus ekonomi dan gaya-gaya ala koboi. Tapi kita akan bahas pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada Ibu Afiliani, Waketum Bidang Makro Mikro Kadin. Selamat malam Bu Afi. Selamat malam. Kemudian juga hadir bersama kami dari Yansha, ini merupakan influencer UMKM. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Wija. Malam, Mbak Celia. Dan masih ada 1 kursi kosong nanti, kita akan hadirkan Fitra Faisal, merupakan tenaga ahli utama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Nanti akan hadir bersama dengan kita di sini. Tapi saya akan mulai dulu dari Bu Afi. Kita melihat ini Menkyu yang baru, kebijakan dan juga langkahnya terlepas dari kebijakannya soal 200 triliun dan juga stimulus kemarin. Saya mau lihat kira-kira pengusaha melihat Menkyu yang baru ini seperti apa sih ke depannya? Ini Memang perspektifnya. awal-awal orang terkaget-kaget ya dengan Ya. statement-statementnya ya. Tapi ternyata begitu kita lihat memang apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan juga gebrakannya dalam beberapa waktu belakangan ini, itu ternyata juga bisa berdampak positif bagi pengusaha. Pertama adalah kalau nanti dana itu masuk ke bank pemerintah, otomatis kan dengan dana murah dong hanya 4%. Sekarang kan masih pada level 6%. Nah, otomatis nanti dana masyarakat akan dibuang dan itu akan dimasuk juga ke bank swasta. Berarti akan dana murah. Kalau dana murah buat pengusaha bisa pinjam kredit dengan bunga yang lebih murah. Itu udah pasti ya. Nah, yang kedua, apakah memang ada demand? Sebenarnya Ya, jadi kalau bunga kreditnya itu tinggi, orang tuh jadi malas untuk minjem ke bank. Jadi kan kalau misalnya minjem nih 1 juta, terus kalau misalnya langsung kembali 6% atau bawah persen ya, misalnya tinggi itu jadi kembaliannya kan lebih tinggi. Nah, itu yang buat malas orang tuh minjem ke bank. Tapi karena uang di bank tuh banyak, harus diputar, berarti bank tuh harus punya inisiatif. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan suku bunga.
ya bunganya diturunin supaya orang tuh banyak minjem ke bank. Karena kan apa ya, bunganya itu nggak terlalu tinggi, jadi orang mau tuh minjem ke bank, entah itu buat belanja ataupun untuk bisnis. Ya itu harapannya juga ke bank-bank tadi yang udah mendapatkan banyak uang. Sekarang kan sudah tumbuh 7% sampai dengan bulan September ya. Itu artinya sebenarnya kredit tetap ada. Cuman orang kan pengennya double digit gitu ya. Nah, untuk mencapai double digit itu tentunya butuh pengusaha yang memang membutuhkan. Sekarang ini tetap ada, tapi masih pengusaha-pengusaha yang bicara tentang 5-10 tahun ke depan. Jadi orang-orang yang inovasi atau inovatif itu cenderung tetap minjem kredit. Jadi sebenarnya tetap ada gitu. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, tidak hanya sisi supply-nya ya. Jadi cuma gelontorin uang, tapi juga dalam 2 hari kemudian paket kebijakan ekonominya ini. Nah, itu salah satu adalah mengungkit demand. Jadi sebenarnya ini mencoba supply dan demand sekaligus diluncurkan gitu. Berarti pengusaha melihat ini sebagai sebuah angin segar begitu untuk perekonomian Indonesia ke depan? Karena kalau konsumsi meningkat dengan adanya berbagai program, betul ya. kemudian ada dana murah, pasti buat pengusaha akan meningkatkan investasi dong karena ada demand ya. Di satu sisi kalau butuh investasi dengan bunga murah, dia lebih suka karena margin bisa lebih besar buat pengusaha gitu. Jadi kita sih sebagai mewakili Kadin ya, itu artinya kebijakan ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan untuk saat ini untuk ada pergerakan ekonomi. Karena kalau uang tadinya mengendap saja di Bank Indonesia, berarti kan bunga tetap mahal. Yang kedua, likuiditas kan kering. Kalau likuiditas kering, bunga mahal, pengusaha juga nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada paket-paket kan. Paket ekonomi kan betul ya, sekarang macet. keluarnya gitu. Jadi kita mendukung sih dengan paket ini, tapi harus diikuti dengan implementasinya. Karena itu menjadi penting. Kalau nggak ada implementasinya, akhirnya nanti Menteri Keuangan jadi yang sudah disampaikan tidak akan bisa dijalankan. Ya kan. Jadi supply dan demand juga penting tadi. Kalau misalnya supply banyak tapi demand-nya nggak ada, nanti macet juga. Barangnya banyak nih, ya yang diproduksi tapi nggak ada yang beli. Nanti kalau misalnya makanan dia bisa jadi busuk. Kalau misalnya dia barang nanti harus butuh gudang untuk menyimpan barang-barang tadi yang nggak laku. Ya jadi demand-nya juga harus mengikuti keadaan supply-nya supaya tadi ya terjadi keseimbangan, tidak over supply ataupun over demand. Nah, itu yang diharapkan dari para pengusaha. Ya ketika banyak uang yang digunakan, bunganya rendah, nanti masyarakat bisa belanja lebih banyak. Ya kalau belanja lebih banyak berarti kan demand-nya naik. Nah, kalau demand naik nanti supply akan menyesuaikan supaya tadi ya terjadi keseimbangan antara supply dan demand. Ya, eksekusinya yang bagus begitu. Tapi sebelum Anda lanjutkan, saya mau ke Bang Dery. Bang Dery ini yang jadi perhatian saat ini kan daya beli gitu ya. Daya beli kemudian UMKM juga yang saat ini mungkin sudah mulai bangkit tapi masih kelihatan sulit. Tapi dengan Menq yang baru ini, apakah ini menjadi apa ya, mungkin menjadi hal yang baru, hal yang baik begitu untuk UMKM atau seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya gini, ini kan memang gebrakan-gebrakan yang luar biasa ya. Dalam artian, dengan segala hormat, kemarin Bapak Ibu kemana aja? Kami mungkin mewakili kawan-kawan UMKM nih ya. Ini pokoknya gini, ini di kita ini kan banyak adik-adik yang luar biasa. Mereka ini calon penerus bangsa, mereka ini calon konglomerat, mereka ini calon pengusaha luar biasa, sukses apa segala macamnya. Jangan lupakan kawan-kawan, UMKM itu jangan dilupakan. Bahkan tahun 98 juga tulang punggungnya juga UMKM. Nah, dengan apa yang terjadi, kita nggak usah ngomongin dulu deh mengenai tujuannya apa sih. Sementara kita bagi nih, keresahan-keresahan UMKM. Ini saya nggak tahu ya. Anda mungkin pengusaha pasti tahu lah, tapi nggak tahu nih, mungkin kemarin-kemarin nggak kelihatan apa, mungkin telinganya kurang mendengar apa segala macam ya buat para oknum-oknum yang ada di atas sana. Ini ada 3 hal yang perlu disoroti. Yang pertama, kasihannya UMKM. Tahu kondisi 64 sampai 67 juta UMKM. Anda nengok ke bawah nggak? Nah dulu itu kondisinya, daya belinya itu kan sulit. Gimana mau kita kredit, utang, dan lain sebagainya. Itu terus bebannya akhirnya malah bayar utang doang kan. Nggak ada penjualan, nggak ada pembelinya. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita mau minjem pinjaman atau mungkin kredit apa segala macamnya, di sana itu kan bunganya juga, ya tadi Prof juga tahu sendiri kan, bunganya juga besar. Mereka nggak kuat juga gitu kan. Ketika ada daya beli, terus bunganya tinggi, mundur. Terus yang ketiga, oke, daya belinya ada nih UMKM-nya. Majulah ke Bank Himbara. Anggaplah di approve. Tapi Bank Himbara mikir lagi, sebentar. Kita kan juga punya cash flow. Kita juga nggak ada cash. Kita mengharap dari BI Bank Sentral gitu kan, juga nggak turun, mengendap di sana. Tadi beliau berkata bahwa betul likuiditasnya kering dan lain sebagainya, harusnya kan disalurkan kan biar untuk perputaran ekonomi. Nah ini serba salah gitu loh. Nah jadi akhirnya ini ya tidak ada terjadi perputaran ekonomi ya, ujung-ujungnya mengendap ke sana juga menurut saya dari UMKM ini adalah satu langkah yang kabar gembira. Ketika uang yang dari Bank Indonesia itu sekitar 200 sampai 400 triliun ya, 200 triliunnya itu turun ke Bank Himbara yang nantinya menjadi lahan basah ya bisa dibilang ya untuk perputaran ekonomi lagi. Tapi catatan penting buat pemerintah. Bentuk tanggung jawabnya, PR-nya adalah gimana caranya memberikan insentif buat PPh-nya juga bisa diperkecil kalau bisa. Jadi akhirnya ada daya tarik juga untuk menyicil misalnya untuk pengembangan usaha atau ekspansi. Plus mungkin insentif yang lainnya ya bunga bisa diturunin. Nah ini PR bersama lah buat gimana caranya untuk naikin ya penjualan apa segala macamnya. Jadi menurut saya begitu Pak Purbaya Yudi ya, itu melakukan statement, apalagi konsumtifnya kan anak-anak Gen Z. Gen Z suka belak-belakan, transparansi, udahlah fair-fairan aja lah. Nah itu makanya menurut saya, apalagi tepat ya, sasarannya buat para UMKM sehingga kita punya cash lagi. Ingat ya, sahabat yang paling mulianya, sahabat sejatinya para pengusaha siapa? CEO-nya laki-laki nih, bininya, kagak. Partnernya, bukan, cash. Pengusaha itu cash. Jadi ada kebijakan yang mempermudah para pengusaha ini untuk meminjam. Supaya tadi nggak keberatan. Kalau misalnya minjem bunganya kebesaran, nanti kan hanya bayar bunganya saja. Nah itu yang memperberat pengusaha untuk meminjam ke banknya. Dan kalau misalnya nggak laku dan sebagainya itu ada resiko juga dari banknya. Jadi bank tuh nggak semerta-merta ngasih uang gitu aja. Tapi kan dia mikir, ini orang kalau dipinjemin bisa balikin nggak gitu. Kalau misalnya nggak bisa balikin nanti kan jadi kredit macet.
Jadi harus ada keseimbangan gitu ya antara misalnya pengusahanya dan dari banknya supaya tadi ya banknya bisa minjemin uang dengan mudah dan pengusahanya bisa mengembalikan juga dengan mudah. Nanti kalau bisa dikembalikan uangnya kan balik muter tuh. Nah, nggak ada yang macet. Nah, ketika nggak ada yang macet, uang tuh tumbuh. Nanti ada pertumbuhan ekonomi. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai ada di macet di salah satu sisi, entah itu di banknya, di pengusahanya, ataupun di masyarakatnya. Jadi harus muter ya uangnya. Jangan sampai macet di satu tempat sehingga memperlambat ekonomi. Ya. Artinya kalau adanya cash, UMKM itu janganlah kita diskriminatif gitu. UMKM itu punya hak yang sama loh untuk punya uang, untuk punya ekspansi ke depannya. Yang di bank-bank gila 5 tahun sekali yang dipepet UMKM. Kita akan membantu UMKM. Tapi begitu udah berjalan, udah punya jabatan, UMKM begitu pengen ngajuin, Ditinggalin. pengen punya cash, sulit. Anda eksploitasi UMKM loh. Makanya dengan adanya turun seperti ini juga kemarin beliau juga statement kan, 200 triliun. Mandiri 55 triliun. BRI 55 triliun. BNI 55 triliun. BTN 25 triliun. BSI 10 triliun. Itu kan rata tuh, maksudnya tersebar lah. Muncul lagi statement, Pak. Kita bingung mau diapain. 7 triliun aja kayaknya sulit. Gimana nih? Jadi panjang ya, maksudnya. Tuh, nggak ada saya yang mau sebenarnya minjem. seneng ya, daripada akhirnya nanti ngendap terlalu lama di BI, malah tahunya digunakan oknum dana CSR untuk bermain ke DPR, malah jadi nggak karu-karuan kan. Nggak tahu lah, saya masih berharap bahwa berita itu hoax ya, yang ada aliran dana sana. Tapi mendingan, ayolah diputar lagi. Saya nggak tahu, mungkin dari beliau, Ibu Afian mungkin bisa kasih tahu, apakah nantinya dengan program 845, atau mungkin adanya bantuan, likuiditas, subsidi, inflasi nggak tuh? Karena untuk menekan daya beli kan sebetulnya kan. Nah, ya mudah-mudahan kita lihat aja gebrakan-gebrakan dari yang sekarang baru 3 hari kalau nggak salah ya. Sudah sepekan. Enggak, yang waktu 200 triliun. 200 triliun 3 hari setelah menjabat. Nah, saya melihat bahwa di sini ternyata negara itu dibawa dengan skema perusahaan. Ada pola rem, ada pedal gas. Kalau di C-level itu biasanya ada CFO, ada CMO. CFO bawanya ngerem, direktur keuangan ngerem. Makanya berantem mulu tuh direktur keuangan sama direktur marketing kan. Orang marketing bawanya ngegas. Ibu Sri Mulyani dengan stabilitas negara segala macamnya banyak remnya. Tapi kapan nyampe nya tuh lokasi? Ditahan mulu tuh duit kan. Nah, kalau Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, Yudi, ngegas. Kayaknya orang marketing ya, itu. lebih Itu cocok agresif. Pak Prabowo tuh kayaknya tuh. Jadi artinya Oke. ya mudah-mudahan ini kabar gembira buat UMKM yang 67 juta, 97%, yang kontributor buat negara segala macam ya. Kan kalau dia punya cash, bisa diputar, bisa ngebut lagi, akhirnya roda perekonomian jadi lebih banyak berputar dan membuka lapangan pekerjaan. Bismillah ya. Oke, itu kita tunggu. Itu harapannya ketika ada uang banyak itu digunakan untuk sektor real. Sektor real nanti untuk membangun bisnis besar, nanti membuka lapangan pekerjaan, menjalankan ekonomi gitu ya. Jadi diharapkan ketika uangnya banyak digunakan dalam sektor real, ekonomi bisa tumbuh lebih besar lagi. Itu harapannya. Jangan sampai ketika uangnya banyak tapi nggak diapa-apain atau disalahgunakan. Misalnya buat bayar judul gitu kan. Ketika untuk bayar judul kan itu nggak masuk ke ekonomi, tapi untuk bayar judulnya. Jadi kumpul di satu tempat ke ya sumber judul itu. Sedangkan judul tuh kadang-kadang ada dari luar negeri. Jadi bukannya berputar dalam negeri malah keluar dari sistem. Nah, kalau udah keluar dari sistem bukannya mempercepat tapi malah memperlambat. Ya bukannya untuk ngebeli makanan nih ya. Jadi warung tuh bisa tumbuh gitu ya, bisa berkembang. Tapi malah buat judul gitu. Kalau buat judul nanti malah turun. Ya nggak laku yang di warungnya. Nah, itu ketika nggak laku nanti malah tutup atau enggak gulung tikar. Kalau udah rugi gulung tikar, bukannya naik malah turun ekonominya kan gitu. Jadi penggunaannya juga harus diawasi, jangan sampai disalahgunakan dananya ya. Ini saya akan undang dulu ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam, Mas Fitra. Ini tugasnya Mas Fitra lumayan banyak ya, Mas? Banyak yang harus dijelaskan soal stimulus-stimulus pemerintah yang saat ini lagi banyak begitu ya. Oke, tapi nanti kita bahas di next segmen. Oke, nanti saya juga akan bertanya sama Pak Wija soal kalau kemarin kita lihat BNQ sebelumnya itu prudent, kehati-hatian, dan seperti tadi disampaikan bahwa ini mungkin mempunyai langkah baru, mungkin seperti marketing, begitu nanti kita akan bahas dan kita akan dalami lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya, jadi kayak menteri juga memiliki kebijakan masing-masing. Yang satu tadi ya Bu Sri Mulyani itu lebih banyak ngeremnya. Jadi kayak ini pelan-pelan aja gitu, yang penting nyampe ke tempat. Tapi gara-gara terlalu banyak remnya jadi kan lesu gitu ya, terlalu lambat nih satu tempat sehingga yang lainnya tuh menunggu bagaimana nih kelanjutannya. Sedangkan yang baru ini ya, Kementerian Keuangan yang baru itu lebih banyak ngegasnya. Jadi kasih nih uang 200 triliun nih ke berbagai bank tadi. Nah, ketika disebar diharapkan bisa mendorong perekonomian karena kan uangnya banyak nih. Masyarakat bisa buat untuk beli untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk para bisnis ya supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, itu harapan dari kementerian yang baru. Jadi sekarang digas, dipercepat sehingga pertumbuhan bisa tadi ya targetnya itu sekitar 6%-an. Nah, itu harapannya. Tapi nggak tahu ini kan masih baru ya, dan Indonesia juga masih dalam keadaan ekonomi yang masih lemah ya, masih lesu. Jadi masih butuh proses untuk mengembangkan atau meningkatkan ekonomi. Kita nggak bisa habis ada kebijakan langsung ada perubahan, nggak kayak gitu. Tapi ada kebijakan nanti kita bisa lihat bersama, dievaluasi apakah kebijakan itu bagus atau tidak
Kalau misalnya bagus mungkin kita bisa teruskan, tapi kalau misalnya kurang bagus, apa yang salah, apa yang harus dievaluasi. Nah, kita masih menunggu nih bagaimana kelanjutan dari kebijakan ini. Apakah berdampak baik, berdampak positif, atau berdampak buruk atau negatif. Ya, kita masih menunggu ya. Karena semua orang harus berperan di sini, masyarakat harus ada, terus dari pengusahanya, pemerintahnya harus mengawasi, dan banknya juga harus bisa mengalirkan dananya ke tempat yang tepat. Jadi semuanya harus berperan dalam masalah kebijakan ini. Ya, tidak ada yang bisa menyerahkan atau melempar tanggung jawab begitu saja. Tapi semuanya harus bisa bertanggung jawab atas kebijakan ini. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.